Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Sabda Alam Penguak Misteri Malam. Di sini saya di rumah ketua Sabda Alam. Di sini kami dengan serta rekan-rekan. Kalau dulu suka penguakan misteri, sekarang lagi penguakan misteri malam ini akan menguak sesuatu yang ada di rekan kami. Kebetulan di sini rekan kami sudah ada, yaitu Ibu Aka ya. Ibu Aka. Ini pembersihan aura negatif ya. Mungkin untuk dipersilakan untuk Master Riki ya. Silakan Master Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ini saya dengan Master Riki. Master Riki ini akan menguak atau pengobatannya bisa dibilang ya. Oh iya. Ini Ibu Aka katanya ya. Ibu Aka kadang-kadang suka ada keluhan katanya pengen dibersihin badannya ya. Mudah-mudahan Allah bisa, yang maha penyembuh itu adalah Allah ya. Ya betul, Ya. betul. Kita cuma sarana. Gimana nih menurut Kang Riki pribadi? Ya kita akan coba aja untuk pembersihan Ibu Ya. gitu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh istilahnya. Boleh kalau begitu kita langsung saja ya. Nah, karena ini waktunya ya, terhimpit waktu ya. Oke, kami persilakan Ibu, silakan Bu, di sini duduk Bu. Pemirsa, ini Ibu Aka, silakan duduk Bu, ngadap sana aja. Ini dipersilakan Ibu Aka. Saya akan coba menarikan ya. Apabila ada perasaan muntah atau istilahnya ada mual yang ditahan dikeluarkan aja ya. Min plus Bu, merem matanya Bu. Saya Bu, apa yang dirasakan itu aja Bu, jangan ya Bu. Iya. Ya, siap, bisa dimulai ini dengan Master Riki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu ma fi qadati ya khudamah. Ya pemirsa, ini sudah mulai interaksi, ini sudah nyampe di Ibu ya. Cuman ini teteh masih lagi berlawanan ya. Silahkan teh dikasih ulurannya. Kasih ulurannya silakan. Gak usah dipendam, apapun yang ada di badan sendiri silakan. Kita
Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Hmm? Sampurasun. Rampes. Dengan siapa ini? Nyi Ageng. Siapa namanya? Nyi Ageng. Nyi Ageng. Ini dengan Nyi Ageng. Mungkin untuk ketua, silakan ketua. Silakan ke sini ketua merapat. Ini ada namanya Ki Ageng nih, mungkin ketua kenal gitu kan. Silakan ketua. Aduh. Suka deg-degan ya ketua. Aduh. Nah, ini dengan ketua tadi. Nyi Ageng dari mana Nyi Ageng? Sampurasun Nyai. Puntennya. Saya dengan Suropati. Saya ingin menanya Nyai, boleh ya? Oke, siap. Ini puntennya. Nyai dari mana Nyai? Ageng itu dari mana? Mana? Dari Sasak. Dari Sasak. Sasak itu mana? Daerah mana itu? Sarak itu dari mana? Dari Ngamprah. Ngamprah. Oh, berarti deket sini. Oke, deket sini. Nyai apa merasuk ke Teteh Eka karena apa? Ada yang mengganggu tanah saya. Ada yang mengganggu tanah. Tanah yang mana? Hah? Tanah yang digali. Tanah digali. Enggak, nanti dulu. Saya masih bingung. Bentarnya. Jadi saya sabar dulu sebentar nih. Tanah yang digali itu tanah di daerah mana? Daerah mana sebutin nih? Daerah mana? Daerah mana, Duh? Daerah mana, Nyai? Saya boleh tahu nanti mungkin bisa diperbaiki gitu maksud saya gitu. Kita di sini ingin menggali informasi kenapa Nyai mengganggu kan gitu ya. Pasti ada sebab dan akibatnya. Apa sebab-sebabnya kan gitu ya. Gimana? Saya nggak rela Nggak rela. tanah saya digali. Iya, tanah yang sembarang orang. enggak, tanah yang mana tanahnya? Saya pasti Yang bingung. di Ngamprah. Yang Ngamprah ada tanah. Enggak ada tanah. Jadi maksudnya itu ya, ada yang ngambil tanah ini. Ada yang ngambil tanah Nyai. Dari kuburan. Oh, makam Nyai maksudnya makam. Bukan makam. Daerah kekuasaan saya. Oh, dari kekuasaan. Dalam arti ada sebidang tanah Nyai yang menunggu di situ mau dibangun gitu maksudnya gitu atau gimana? Iya. Dibangun. Daerah mana itu, kan? Yang tanah itu? Nama tempatnya. Desanya apa? Desanya desa Ngamprah ya? Singajaya. Singajaya, benar. Tahu? Tanah saya. Yang mana yang mau dijual itu? Iya. Oh, iya. Oke, berarti tanah yang mau dijual itu sama si Akang gitu maksudnya. Nyai nggak rela dijual, nggak rela. Kenapa? Alasannya apa? Jelasin alasannya kenapa nih? Mungkin yang lebih detailnya kita masukin saja Pak, masuk aja Pak. Iya. Biar Bapak bisa Tanya aja. masuk aja bisa biar nanya. Cek gitu. Ini dengan dua biji, silakan. Assalamualaikum. Nyai, ini Ini suami. gimana Nyai? Nggak rela kenapa Nyai? Saya ingin nanya. Tanah saya diinjak-injak. Tanah Tanah saya digali. Ah, Banyak orang yang melewati saya tanpa seizin saya. Tanpa permisi saya. ya gini pertanyaannya, apakah Nyai dimakamkan di situ atau gimana? Saya udah beratus-ratus tahun di sana. Enggak, makamnya ada di situ. Atau cuma menunggu aja? Saya penunggu. Penunggu. Oke. Penunggu makam. Penunggu makam yang itu. Yang itu. Bingung ya. Ada makam nggak di sana? Ada dua. Ada dua. Makam yang dua itu betulnya. Oh, itu Nyai penunggu di situ yang nunggu makam itu. Katanya makamnya sudah dapat izin buat itu, buat bongkar itu tanah itu. Tapi tidak ke saya. Oh, Nyai tidak terima maksudnya. Saya nggak terima. Oh, Saya nggak terima izin. oh gitu. Berarti nggak terima. Mereka seenaknya nginjak-injak saya. Oke. Nggak gali tanah saya. Kayak gini nih. Karena Nyai kan beda alam nih. Kita manusia di alam nyata, Nyai di alam yang
alam halus ya, alam gaib. Kita tidak tahu ada kehadiran Nyai di situ. Gitu. Jadi mungkin untuk acara ini kenapanya dipanggil, salah satunya mungkin kita ingin minta izin ke Nyai kalau memang ada kesalahan di situ. Nyai rela enggak? Ikhlas enggak? Kita izin nih, minta izin sama Nyai. Izin boleh Nyi? Dan sebagai gantinya Nyai, Nyai nanti ditempatkan di tempat yang enak. Mau? Mau? Bener mau? Mau? Saya pengen tanah yang luas. Bukan luas lagi, istana. Bukan tempat yang luas, tanah. Istana yang dimana Nyai bisa beribadah ininya gitu. Saya pegang janji kamu. Saya pegang, bener pegang. Sekarang juga saya jemput kalau Nyai mau. Tinggal nguain kata iya mau, saya jemput. Mau? Tadi bilangnya sesak besi. Mau Nyai? Baik. Baik, oke. Saya kasih gambaran sedikit istana saya Nyai ya. Istana saya adalah istana di mana tempat santri mengaji. Paham ya? Nanti Nyai di situ nanti masuk Islam. Enggak. Mau Islam mau? Enggak. Kenapa nggak mau? Saya enggak Islam. Iya, nanti Nyai masuk Islam. Enggak mau. Kenapa? Saya bukan Islam. Nanti masuk Enggak Islam, mau. diajarin Enggak. ibadah. Enggak. Hah, kenapa nggak mau? Enggak. Saya nikmat di sini. Nanti dipindah di tempat yang lebih nikmat. Lebih nikmat, saya kasih gambaran. Nah, Nyai bisa lihat sendiri nanti. Nyai mau ikut apa enggak silakan ya, saya bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu istilahnya lihat di atas. Saya lihat nggak istana saya? Saya lihat, silakan. Nah, mau Nyai mau, yakin? Mau? Banyak temannya di situ dari berbagai kalangan dari bahasa Nyai. Mau? Mau kan? Nah, ya makanya mau. Kan enak ya gitunya. Nanti Nyai di sana belajar tentang agama, di mana Nyai bisa beribadah sama pencipta kita. Ya? Oke? Nanti ada yang jemput, mau? Oke, Nyai kapan mau? Sekarang? Tapi syaratnya itu tadi Nyai ya. Nyai jangan ganggu lagi ya. Oke? Ya? Kenapa? Gimana? Baik. Baik, Nyai jangan ganggu lagi ya. Udah Nyai lepasin itu, nanti biar tempat itu lebih baik lah gitu ya. Misalnya gue usah mikirkan keduniaan ya. Nah ibadah aja bersama teman-teman Nyai, teman-teman baru yang enak gitu ya. Oke, siap. Saya suruh jemput ya sekarang ya. Bismillah. Nah, dijemput 2 orang. Silakan Nyai berangkat ya sekarang ya. Nah, ya begitu pemirsa. Dan pemirsa ya, tadi sudah kita lakukan ibarat kata penetralisiran, di mana sebetulnya makhluk asra yang tadi masuk ke tempat ke badan TTK itu adalah sosok dari penguasa di tanah yang akan dijual. Jadi tadi sudah kita lakukan negosiasi dan beliaunya si Nyai tadi sudah mau melepas, tidak mengganggu lagi keluarga TK dan si A-nya, dan juga tidak akan ngurusin tanah lagi karena sudah akan mau dijual. Begitu ha? Ya begitu pemirsa ya. Nggak ada pesan nak? Mungkin ada pesan? Pesan ya? Nggak ada. Udah cukup. Udah cukup, bukan cukup. Oke. Gitu mungkin Kang Riki dikelirkan, dibersihin aja bekas-bekasnya, residunya biar bersih. Nah, netral aja biar lebih enak untuk ikannya gitu ya. Silakan Riki. Cukup ya. Yuk. Ya, pemirsa, kita usai saja ini pembersihan TEK. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat buat pemirsa yang di rumah. Karena benar ya, makhluk asra itu bergandengan dengan kita ya. Nah,
Kata peribahasa, Allahumma gfirlahu warhamhuma fi qodatihi ya khodama. Karena hodam kita itu berdiri dengan satu sama lain dengan badan kita. Kenapa TEK bisa kerasukan seperti itu? Yang satu ditarik sama Pak Riki juga ya, Mas Riki. Yang kedua, sebenarnya TEK kalau makhluk seperti itu gak dengar. Dikarenakan di TEK ada raga badak dan hawa nafsu, jadi bisa dengar. Mungkin begitu ya Kang Riki ya. Mungkin kita tutup saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.